Selamat datang kembali di channel saya Timotius 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan daftar pustaka memakai Mendeley. Mendeley adalah suatu aplikasi yang populer yang akan membantu kita untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Untuk itu kepada seluruh pemirsa yang telah berkesempatan menyaksikan video ini, silakan tonton video ini sampai habis dan silakan subscribe dan ketik tombol lonceng agar Anda memiliki informasi-informasi terbaru mengenai video saya. Dan jangan lupa like, comment, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama, pastikan kalau kamu sudah memiliki file-file sumber rujukan yang sudah disimpan di folder komputer ataupun laptop kamu. Nah, usahakan bentuknya dalam bentuk PDF. Inilah rujukan-rujukan, misalnya ini ya. Jadi, kita sudah persiapkan. Nah, kemudian juga pastikan kamu sudah mendownload aplikasi Mendeley di komputer atau laptop kamu. Kita coba download. Kita ketik Mendeley. Oke, enter. Nah, kita memilih ini, download Mendeley Desktop. Klik saja. Silahkan diklik yang merah ini, download Mendeley Desktop for Windows. Kalau ini nanti sudah di-download, nanti kita akan diminta email. Yang kedua kita mengetik password email kita, yang kemudian kita akan register. Nah, kalau kita sudah terregister, kita akan bisa membuka aplikasi Mendeley. Jadi karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mengklik ini lagi karena saya sudah mendownload. Jadi sekarang kita langsung masuk saja ke aplikasi Mendeley. Seperti ini bentuknya, kawan-kawan ya. Seperti ini bentuknya. Nah, inilah yang menjadi rujukan saya. Kalau Anda rasa Anda masih kurang, kita silakan tambah file dengan mengklik add file. Ini add file dan silakan cari di dokumen mana Anda menyimpan rujukan-rujukan Anda yang akan kita citasi. Jadi gitu ya, kawan-kawan. Kita close dulu ini. Nah, kemudian kita harus pastikan bahwa aplikasi Mendeley kita memang sudah betul-betul sudah terinstall di komputer atau laptop kita. Silakan kita klik Tools. Di dalam item toolbar Tools ini sudah tertuliskan Uninstall MS Word Plugin, berarti memang Mendeley kita sudah terinstall. Nah, kalau misalnya masih belum, maka tulisannya adalah Install MS Word Plugin. Jadi itu ya, jadi bedanya di situ. Oke, kita sekarang mau buka MS Word. Ya. Namun sebelum kita mau membuka MS Word, ini kan jurnal dalam bentuk PDF. Bagaimana caranya kalau rujukan kita itu dalam buku-buku teks? Bagaimana memasukkannya ke dalam Mendeley? Caranya begini, saya sudah membaca buku teks secara manual, lalu saya mendapati ada bahan yang menjadi rujukan dan saya ingin kutip. Saya ketik dulu secara manual di dalam MS Word atau Microsoft Word, saya ketik nama-nama pengarang, kemudian saya ketik judulnya, lalu penerbitnya, lalu kota penerbitnya, tahunnya, halamannya. Artinya semua identitas buku ini telah saya ketik, lalu setelah saya ketik, saya save dalam bentuk MS Word, kemudian saya convert ke dalam bentuk PDF. Jadi baiknya untuk rujukan-rujukan yang dimasukkan ke dalam Mendeley itu, baiknya dalam bentuk file PDF. Coba buka sekarang Microsoft Word. Kita langsung menuju reference. Ini toolbar reference. Kita klik saja. Nah, kalau misalkan Mendeley kita ini sudah bisa digunakan, maka di sini akan tertulis insert citations. Ya, jadi ini sudah ada. Nah, kalau belum hanya seperti begini. Ya, kalau belum hanya seperti begini. Oke. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita mencoba. Jadi misalnya saya mengutip di penelitian saya sendiri. Ini saya sudah meneliti dan saya sudah terbitkan di jurnal aplikasi manajemen yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Ctrl C. Lalu saya pindahkan ke sini. Jadi inilah yang saya kutip tadi. Nah, sekarang kita mau menulis identitasnya. Caranya bagaimana? Nah, kita ketik insert citation, lalu go to Mendeley, lalu kita klik ini jurnal yang kita kutip tadi, lalu cite. Nah, sekarang diproses. Nah, ini dia kelihatan, sudah kelihatan.
Sudah ada sumber rujukannya. Nah, kemudian kita ketik lagi bla 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 bla. Kita ketik saja, tidak apa-apa. Bisa rujukan langsung, bisa juga rujukan tidak langsung. Lalu sekarang kita cari di mana sumbernya. Lalu kita buka lagi insert citation, go to Mendeley. Ini kutipan ini di mana? Ya, tentu sebelum kita mengutipkan kita membaca secara manual dan kita sudah kode di manalah itu. Misalnya ini menu dari jurnal Arnold Baker, ya kita klik saja ini, lalu cite, lalu diproses. Nah ini kan keluar. Nah lanjut, kita ketik lagi, katakanlah begini, lagi. Ya ini katakanlah inilah kutipan langsung atau tidak langsung. Lalu ini sumber kutipan ini dari mana? Kita insert lagi. Ya, go to Mendeley. Lalu misalnya dari jurnal Guilen. Ya, langsung cite aja dan diproses. Oke. Atau misalnya kita juga bisa begini, langsung ke Mendeley, kita buka langsung. Katakanlah misalnya ini kutipan secara langsung ya. Kita coba dari Eng Thomas ini, kita buka lah. Kita geser ke bawah, kita ambillah ini satu paragraf ini. Ya, kita katakanlah begitu, Ctrl C, nanti sampai quickly yang titik itu, nggak apa-apa, nanti kita hapus di sini. Langsung Ctrl V, ini ya, kita hapus sampai di sini. Nah tentu ini kan kutipan langsung. Nah, kita harus sertakan sumbernya. Insert citation lagi, lalu go to Mendeley, kita cari yang Eng tadi. Nah ini Eng Thomas, langsung klik, langsung cite, diproses, dan kelihatan ini kutipannya sumbernya dari mana. Nah, selanjutnya kita coba lagi misalnya. Kita ke Mendeley, kita buka jurnal siapa ini, kita tanda namanya ya. Sotsbiller. Ini ya, kita buka jurnalnya, langsung kita cari apa yang mau kita citasi misalnya. Emphasize sampai di sinilah. Sampai di working ya, katakanlah begitu. Ya, sampai di sini. Ctrl C, langsung kita ke Microsoft Word, langsung kita Ctrl V, ya ini, lalu kita klikkan kita taruh di sini kursornya di ujung terakhir kalimat, kita menuju insert citation, go to Mendeley, lalu kita cari ini yang Sotsbiller tadi, kita klik saja, langsung cite, dan sumber citasinya sudah nampak. Ya, jadi sekarang ini kalau saya mau lihat ada satu, ini Duha, saya sendiri, lalu Baker, lalu Guilen, kemudian lalu Eng, lalu Sotsbiller. Nah tentu nanti cara penulisannya dirapikan ya. Yang penting kan ini sumber citasinya jelas. Jadi ada, ini hanya contoh saja, ada 5 sumber citasi. Duha, Baker, Guilen, kemudian Eng, dan Sotsbiller. Bagaimana kelima sumber rujukan kita atau sumber citasi kita ini kita tampilkan di daftar pustaka. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kampus kamu atau prodi kamu memakai penulisan daftar pustaka dalam gaya apa? Ini, style pustaka itu ada bermacam-macam. Kita buka saja. Nah, ada apa, Shikego, dan seterusnya. Ini, yang paling populer ini yang dua ini. Apa dan Shikego. Saya di sini memakai apa. Nah, jadi kita menuju pembuatan lembar. Tentu ini kita pisahkan. Kita turun ke bawah. Katakanlah kita mengetiknya daftar pustaka. Ya, gitu ya. Kita coba taruh di sini. Nah, inilah daftar pustaka. Nah, jadi nanti di bawah ini biar otomatis yang kelima ini menjadi isi daftar pustaka. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali masuk ke reference. Oke. Lalu kita langsung ketik saja ini, insert bibliografi. Nah, ini sedang diproses. Ini, ya ini kan, dia keluar langsung. Ini ada 5. Ya, kita kalau lihat di sini ada 5 sumber. Duha, Baker, Guilen, Eng, dan Sotsbiller. Nah, di sini sudah jelas ada 5 ini ya, Baker, Duha, Guilen, Eng, dan Sotsbiller. Jadi dia akan menulis secara otomatis apapun isi yang ada di Mendeley, yang tertulis di Mendeley, terutama mengenai identitas tadi seperti nama, tahun penerbitan, judul penelitian, penerbitnya siapa, lokasinya di mana, dan identitas yang lain. Nah, tentu daftar pustaka ditulis berdasarkan abjad ya, dari A sampai Z. Jadi ini sudah tersusun dengan baik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial pembuatan daftar pustaka memakai Mendeley. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.